Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada sore hari ini senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif Ekonomi Islam bersama guru kita tentunya, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah saat ini telah terhubung bersama kita di studio Jakarta. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya Allah. Kaifahalukum Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Khair, alhamdulillah, Allah yabarik fiik. Insya Allah Ustadz. Perkenalan dulu nih Ustadz ya. Alhamdulillah anak baru Ustadz di Fatwa TV nih Ustadz. Oh, Masya Allah. Mohon doanya Ustadz ya. Semoga jam terbang anak banyak Ustadz ya. Wafaqakallah. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, menuntut ilmu, dan juga mendulang faedah-faedah serta membacakan pertanyaan. Dan juga kita akan dengarkan jawaban dari guru kita, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan para pemirsa sekalian dan pendengar juga yang ingin menyampaikan pertanyaannya pada live interaktif kali ini, bisa menyampaikan pertanyaannya baik melalui meja redaksi kami di dewanfatwa.com atau bisa juga melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Kemudian kita juga menyapa rekan-rekan yang ada di RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program kami secara relay melalui radio diantaranya Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Sragen. Ahlan wa sahlan pendengar sekalian dimanapun Anda berada. Dan pemirsa sekalian, kami juga mengajak Anda semua untuk bisa berjuang bersama kami di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa pemirsa sekalian saksikan pada layar kaca pemirsa semuanya. Baik, pemirsa Fatwa TV dan pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian dan pendengar, mari kita simak nasihat dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Semoga nasihat ini bisa memudahkan kita ya untuk bisa istiqomah dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz, mau nasihatnya Ustadz ini? Mungkin Ustadz nasihat kali ini tentang ketika kita banyak tanggungan nih Ustadz ya. Ekonomi kita sedang sulit Ustadz, banyak tanggungan ketika orang tua kita sakit atau kita harus bayar zakat fitrah misalnya Ustadz. Tapi kenapa justru Allah malah menjadikan kita jadi sulit ekonominya Ustadz? Jadi ketika tanggungan kita banyak, malah ekonomi kita seakan-akan rasanya dipersulit Ustadz. Begitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kata-kata dipersulit diganti. Ini tidak cocok. Baik, Ustaz. Ya. Kita menghadapi masa sulit baik secara komunal, secara negara, tentu berdampak kepada individu dan kelompok kecil. Ya. Dan kesulitan semua itu karena dosa kita ya, akhi. Allah tidak pernah mempersulit hidup kita. Yang mempersulit hidup kita adalah kita sendiri. Kita yang membuat hidup kita itu sulit. Allah Azza wa Jalla lebih sayang kepada kita daripada kita kepada diri kita, daripada ibu kepada anaknya. Hadis yang masyhur. Seorang ibu kehilangan bayinya.
dalam salah satu peperangan. Lalu si ibu tadi setengah senewen, setengah sadar atau tidak, lari ke sana, lari kemari. Setiap bertemu bayi disusuin. Bila bayi itu tidak mau disusuin oleh dia taruh kembali. Cari lagi, lihat bayi itu. Dalam kondisi setengah senewen tadi, ketemu bayinya. Itu tentu bahagianya luar biasa. Dan sayang ibu kepada anaknya juga lebih luar biasa lagi. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan, Allahu arhamu bi'abdihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Sesungguhnya Allah jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya, kepada Anda, saya, semua kaum muslimin, daripada sayang si ibu tadi kepada bayinya tadi. Akan tetapi, kita yang salah lihat, sudut pandang perspektif kita yang salah. Kita melihat apabila Allah melapangkan uang untuk kita, kemudian jabatan naik menjadi terhormat, Anda mengatakan Allah sayang dengan kita. Tetapi bila Allah tahan rezeki Anda katakan Allah mempersulit hidup saya. Kalla, kata Allah, tidak. Kesayangan Allah jangan Anda ukur dengan sempit dan susah dan senangnya hidup Anda. Jadi Nabi menggambarkan sayang ibu kepada anaknya. Apakah sayang ibu kepada anaknya selalu anak disuapin, selalu anak dimandiin sampai dia remaja, selalu semua perlengkapannya disiapin sampai dia umur pranikah? Ya. Bukan itu kesayangan ibu. Ini salah Anda menerjemahkan sayang tadi. Bila ada ibu yang seperti ini, hakikatnya ibu itu mematikan karakter anaknya sendiri. Apa jadinya? Anak memang tamat kuliah dengan IPK tinggi. Ya. Tapi masuk ke ranah kerja, dia tidak siap. Segala sesuatunya dia disiapkan oleh ibunya. Sekarang di tempat kerja mana ada ibunya? Dia berhadapan dengan atasannya. Dia tidak siap. Walhasil perusahaan merugi, instansi tidak maju, tentu dia merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Belum lagi kalau dia masuk saatnya berumah tangga, dia tidak siap menjadi suami, tidak siap menjadi ayah. Sampai kapan anak muda ini selalu disuapin sama ibunya? Maka, akhi fillah, kesulitan hidup Anda jangan Anda salahkan dengan mengatakan dipersulit oleh Allah. Allah tidak sayang saya. Sayangnya Allah berikan itu kepada Anda. Agar Anda tahu, ya, bahwasanya sayang itu tidak mesti selalunya dipangku, dipeluk, dielu dan disiapin. Ya, sayang ada bentuknya. Anda harus tegar menghadapi kondisi di luaran sana.
Sehingga sulit hidup Anda akan mengatakan, Allah ingin mengangkatkan derajatku. Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku. Bagi Allah, dunia, Anda memiliki dunia bukan sekadar kebutuhan keluarga Anda. Anda memiliki dunia seluruh Indonesia milik pribadi Anda. Udara, hutan, daratan, pulau, laut milik Anda. Tapi Anda orang yang durhaka kepada Allah. Di sisi Allah, itu tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Anda tangkaplah tepuk lalat, nyamuk, lihat sayapnya. Segitu beratnya Indonesia dengan kandungan alamnya, dengan kekayaan habitatnya, sayap lalat lebih berat di sisi Allah. Anda adalah rugi mengukur sayang Allah dengan uang rupiah yang Anda dapatkan. Ya, ketika bertambah, Anda katakan Allah sayang. Ketika berkurang, Anda katakan Anda dipersulit hidup. Seorang Muslim yang baik, keadaan sulit ekonomi menambah keimanannya kepada Allah Jalla fi'ula. Seorang pedagang yang mungkin di hari-hari biasa tidak punya waktu dia untuk bercengkrama dengan anak istri di rumahnya. Tidak punya waktu, menyempat waktu untuk salat berjamaah, subuh, zuhur, asar, dan maghrib serta isya di masjid di dekat mana dia tinggal atau tempat dia usaha. Sibuk dengan perdagangannya yang nggak bisa ditinggal. Sekarang masa ekonomi stuck. Alhamdulillah. Subuh nggak perlu buru-buru karena belum ada pelanggan. Sudah sepi sekarang, pelanggan nggak seperti dulu. Salat dulu berjamaah tempat Anda tinggal. Sepi sampai waktu duha, tutup dulu toko, pergi duha. Atau duha di toko Anda. Ya. Sepi sampai zuhur, tutup, pergi zuhur. Ketika kondisi ekonomi baik, Anda menutup nggak bisa. Pelanggan ngantri, masa Anda tutup? Walakhir, salat zuhur Anda hampir dijamak dengan salat asar. Karena itu, waktu belanja konsumen tinggi di waktu-waktu itu. Maka ya akhi, orang yang pintar, orang yang bijak, memaknai kesempitan ekonominya bagian dari bentuk sayang Allah Azza wa Jalla kepadanya. Sehingga susahnya ekonomi tidak menambah susah imannya. Apakah seseorang yang merasa menggerutu tadi, saya udah banyak sholat jamaah, udah banyak berzikir, udah banyak ini, tapi ini ingin berbakti ke orang tua, ingin mengobati orang tua, kok uang nggak ada. Anda malah jadi stres. Apakah dengan ngomel-ngomel, dengan menggerutu, kemudian dengan stres tadi, uang langsung datang? Tidak, Ustaz. Tidak, malah sakit bertambah. Kalau tadi yang sakit orang tua, dengan kondisi Anda begini, Anda juga akan jadi sakit. Kalau ada penyakit-penyakit simpanan, mah, atau paru-paru atau jantung, Anda juga akan sama kondisinya. Tapi seorang mukmin ya akhi, tidak seperti itu. Apapun kondisinya, dia tahu Rabbnya Jalla fi'ula arhamu bihi min hadhil mar'ati biwaladiha. Dia tahu bahwa Rabbnya Jalla fi'ula yang maha pengasih penyayang lebih sayang kepadanya daripada kesayangan seorang ibu yang kehilangan bayi susuannya. Fadhal.
Baik Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang begitu menyentuh Ustaz ya, terutama buat anak pribadi dan buat pendengar dan pemirsa sekalian Ustaz. Masya Allah Ustaz. Berikutnya Ustaz, mungkin bisa kita buka pertanyaan pertama Ustaz ya. Pertanyaan pertama Ustaz datang dari Abu Nasor Ustaz di Jawa Barat. Pertanyaannya Ustaz, jika teman saya meminjam uang dengan cara transfer ke beda bank sejumlah 200.000, lalu saya meminta dikembalikan dengan ditambah 6.500 karena saat saya transfer ada potongan 6.500. Apakah ini termasuk riba Ustaz? Jazakumullah khairan. Subhanallah. 6.500 pun ditagihkan. Ya Allah. Iya, 6.500 bagi generasi saya besar itu. Saya ingat waktu SD itu dikasih jajan sama orang tua itu 25 rupiah. Itu senangnya bukan main. Insya Allah. Kalau 5.000 itu bisa traktir makan warung Padang bisa 10 bungkus. Ya. Baik Ustaz. Ala kulli hal. Nah. Itu tidak riba. Karena Anda tidak mendapatkan tambahan. Yang Anda keluarkan untuk sampainya uang kepada dia 206.500 rupiah. Dan yang Anda terima juga sebesar itu. Maka Anda tidak mendapat pertambahan. Hukumnya boleh. Wabillahi taufik. Baik, boleh Ustaz ya, karena kadang justru yang kecil-kecil gini Ustaz yang bikin berantem Ustaz ya. Hanya walaupun receh-receh seperti ini Ustaz kadang malah jadi permasalahan Ustaz ya. Ya permasalahan tinggal dia tawarkan. Mohon maaf, saya nggak pakai bank-bankan. Kau pinjam 200.000 datang ke rumah aja dah. Nah, itu berapa biaya ojeknya? Kata dia udah kirim aja pakai ini, pakai apa namanya ojek. Ntar saya bayarin ojeknya. Ojeknya udah 20.000. Mending pakai bank, pakai transfer mobile banking 6.500 lebih murah. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, mohon izin Ustaz. Dari Bapak Suharto di Trenggalek Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila sebuah pabrik memberikan petani benih jagung plus obat-obatan dan juga meminjami pupuk dengan syarat apabila sudah panen harus dijual ke pabrik tersebut Ustaz dengan tenggat waktu panen dan juga harga per kilo dari jagung tersebut Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz apakah akad tersebut sesuai dengan syariat Ustaz dan mohon solusinya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Solusinya ada pada perusahaan tadi. Kalau perusahaan mau berbagi hasil, nah itu gampang urusannya. Atau jual putus pembayaran nanti. Atau jual bayar pakai jagung. Banyak solusinya. Kalau dengan cara tadi berarti ada akad qard, ada akad salaf pinjaman, di mana dia meminjamkan pupuk, kemudian bibit, pestisida, ya, dengan diikat dengan harus menjual kepada dia. Padahal Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Nabi mengatakan tidak halal menggabungkan pinjaman dengan akad jual beli. Ya. Kalau dia mengatakan ini saya jual, Anda kebutuhan bibit berapa? Sekian, 10 kilo. Ya, kemudian pupuk sekian, pupuk ini sekian. Ya, seperti itu. Kalau dibayar dengan jagung, per saat ini itu dapat umpamanya 30 kilo jagung. Anda boleh dong minta jagung lebih banyak daripada saat ini. Kalau Anda terimanya nanti
panen jagung berapa lama? 4 bulan umpamanya. Anda katakan, ini kalau sekarang nilainya sama dengan 30 kilo jagung. Tapi karena kamu bayarnya nanti setelah 4 bulan, hak saya dong minta 50 kilo jagung. Sepakat? Sepakat. Nah, ini boleh. Ternyata hasilnya sampai 2 ton, ya haknya cuma 50 kilo. Yang lain terserah dia mau jual. Kalau dia mau jual kepada Anda, kepada perusahaan tadi, tentu tidak ada masalah karena tidak terikat. Yang tidak boleh itu mengikat. Ya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, semoga dapat dipahami Ustadz ya. Pemirsa Foto TV dan pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali mengajak Anda untuk bisa aktif terhubung langsung bersama kami melontarkan pertanyaan, baik melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui layanan telepon WhatsApp di 0821 7000 6087. Baik Ustadz, mohon izin Ustadz, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Abdullah di Kota Makassar, Ustadz. Pertanyaannya bismillah, bagaimana hukum menjual kurma secara kredit atau tidak tunai? Apakah kurma tidak termasuk dalam alat tukar yang penyerahannya harus dilakukan secara tunai? Tukar yang penyerahannya secara tunai, baik Ustadz. Mengingat penggalan hadis Ustadz yang menyebutkan bahwasannya emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan syair dengan syair Ustaz, dan kurma dengan kurma. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Kalau Anda jual kurma, bayarnya juga pakai kurma. Ya. Itu iya harus syaratnya sama dan syaratnya tunai. Tidak bisa bayarnya tempo. Ini terjadi kepada umpamanya dia butuh beras. Dia beli beras, speknya tertentu, nanti dia bayar dengan beras yang speknya tertentu. Ini tidak boleh. Karena beras dengan beras, makanan pokok syaratnya tunai. Ini tidak tunai. Tapi kalau dia pinjam boleh. Pak, Bu, pinjam saya beras, penjual lele 30 kilo, saya mau ada hajatan, insya Allah sebulan ada rezeki saya bayar. Itu boleh. Bisa bayar pakai beras, bisa bayar pakai uang aja nanti. Boleh. Begitu juga tadi korma dengan uang. Kan Nabi mengatakan, kan Nabi SAW membuat akad membeli gandum dari Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Tunai apa tidak? Iya, Ustaz. Tidak tunai. Tidak tunai. Tidak tunai. Boleh? Ya Rasulullah melakukan pasti boleh. Karena antara kurma, antara gandum dengan baju besi ilatnya berbeda. Begitu juga antara kurma dengan rupiah. Rupiah ilatnya mutlak as-samaniyah sebagai alat tukar, sedangkan kurma sebagai makanan pokok yang bisa disimpan tahan lama. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami ya. Baik Ustaz, kita sapa dulu penelpon pertama kita Ustaz. Ada Umu Yodi di Pekanbaru. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Ibu, silakan satu pertanyaan untuk Ustadz Ibu. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Ya Ibu. Ini Ustadz, ayah kami meninggal 8 bulan yang lalu.
insya Allah rencana kami mau bagi waris. Saat dihitung-hitung barang waris, properti, dan semua surat-surat berharga, ada beberapa surat tanah yang tidak ada. Surat itu dulu dipinjam oleh suami adik Ana untuk usaha pada ayah Ana pada waktu itu. Kadarullah usahanya bangkrut dan mereka lepas tangan gitu aja, Ustaz. Waktu Ana menanyakan kepada adik Ana saat ini, berarti jatah waris kamu dikurangi dengan hutang yang ini gitu. Jawabannya, itu bukan urusan saya, itu urusan suami saya, katanya. Nggak ada hubungan sama saya, katanya Ustadz. Jadi dia nggak mau bagian warisnya dikurangi untuk melunasi hutang itu, Ustadz. Bagaimana itu, Ustadz? Gimana solusinya? Baik, Ibu cukup Iya, Ibu ya. betul. Ustadz, syukron, jazakallah khairan. Adik Anda betul. Assalamualaikum. Adik Anda betul, kan bukan dia yang minjam, kecuali kalau dia diminta menjadi penjamin. Oh, Kalau waktu itu ayah Anda meminta, kamu ada penjamin? Ya, istri saya Pak, anak Bapak sendiri. Dipanggilnya istrinya, anaknya. Kamu siap menjamin? Sesaat suamimu nggak mampu bayar, ya siap dah ayah, karena saya ingin dah suami saya mandiri, punya usaha sendiri. Kalau begitu kasusnya iya. Tapi kalau tidak bisa dia dibebankan ya apa yang dilakukan oleh suaminya. baik Ustadz. Berarti benar Ustadz ya untuk lepas tangan tadi karena si ibu ini bukan menjadi penjamin Ustadz ya. Lepas tangan mungkin tidak. Tentu dikatakan kepada dia tidak ada kewajibannya, haknya dikurang tidak, tapi katakan kepada dia bahwasanya tolong kau tagihkan kepada suamimu. Ini dampaknya tanah yang ini kita susah mengeksekusinya. Mau dijual susah, surat-suratnya tidak ada. Ya, kalau istrinya pun tidak bisa, ya pakai pihak ketiga saja. Pihak ketiga bisa ke pengadilan juga dan seterusnya. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami tadi oleh penanya Umu Yodi ya. Baik Ustadz, kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Pertanyaan ini datang dari Bapak Abdullah di Kota Makassar Ustadz. Pertanyaannya, Bismillah, saya seorang pegawai yang bekerja sebagai TU di sekolah. Terkadang laptop pribadi saya dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan sekolah. Yang saya mau tahu, apakah boleh saya mengambil sebagian uang sekolah untuk perbaikan laptop? Tentunya setelah mendapat izin dari kepala sekolah. Jadi misalnya harga perbaikannya 600.000, maka 300.000 saya ambil dari sekolah dan 300.000-nya pakai uang pribadi. Bagaimana Ustadz? Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan. Kalau mengambil tentu tidak boleh, karena Anda kan tidak ada kesepakatan, kecuali sebelumnya ada kesepakatan. Anda mengatakan, Bapak Kepala Sekolah, mohon kami guru-guru dilengkapi dengan laptop agar bisa mengerjakan persiapan mengajar, persiapan modul mengajar dan seterusnya di rumah. Kata dia, oh kita tidak ada biaya. Kalau nggak ada biaya, saya nggak bisa nyiapinnya. Ya, Baik Ustadz. barulah Anda mengatakan tadi, laptop saya sebetulnya ada. Tapi ini kan laptop untuk pribadi. Ya. Kalau umpamanya saya sewakan untuk pekerjaan sekolah, saya tagihkan, kira-kira sekolah siap bayar enggak? Sewa laptopnya. Umpamanya menyiapkan modul, itu habis waktu 4 jam. Kan kepentingan sekolah. Kalau dulu gurunya menyiapkan modulnya dengan tulisan tangan, sekarang haruslah dengan laptop, dengan PPT dan segala macam. Dulu tulisan tangan di kartun, dilempel-tempelin di depan di depan
whiteboard di depan papan tulis. Baik, Ustaz. Kalau sekarang semuanya pakai infocus. Oke, Le. Maka kalau mau bayar per hari 4 jam, tergantung saya pakai, saya tagihkan. Itu bisa. Rusak Anda rusak, Anda berhak menagihkan. Baik. Tapi kalau tidak ada akad, tahu-tahu Anda minta, ya tidak bisa lah. Anda akadnya ingin membantu mamanya, ingin memudahkan urusan sekolah. Ya udah, kalau membantu, kenapa Anda bebanin orang yang dibantu? Baik, Ustaz. Karena kalau membantu kan akadnya tabarruk. Kalau tabarruk, Anda tidak boleh menarik ulang apa yang sudah Anda sumbangkan itu. Baik, Ustaz. Berarti ketika tadi Bapak Abdullah yang bertanya ini mengatakan dia mengambil uang sekolah setelah mendapat izin kepala sekolah, Ustaz. Apakah itu bisa kita sebut sebagai akadnya sudah terjadi, Ustaz ya? Tidak. Tidak, Ustaz ya. Akad itu di awal. Ini udah selesai. Baik. Ya, Ustaz, barakallahu Kalau fikum. udah selesai tidak ada haknya dia. Apakah Anda masuk ke rumah orang? Lalu Anda cat pagar orang. Pagar. Cakep. Lalu setelah selesai, Anda ketuk pintunya, Bu, bayar, Pak, bayar. Lah, siapa yang suruh Anda kerja? Ya, saya pengen, ini saya lihat, pagarnya jelek, sudah ininya, catnya, makanya saya cat ulang biar bagus. Kami mah pengen memang pagar kami itu jelek. Tolong kau kembalikan lagi seperti jelek di awal. Baik. Siapa yang nyuruh Anda? Ya, sama dengan itu. Ya, dan ini kejadian seperti ini bukan hanya seperti yang Anda pikirkan saja. Dulu saya pernah waktu di Jakarta, awal Jakarta datang di tahun 94-95. Itu kita cari kontrakan. Kontrakannya udah kosong. Kita mau ini nanyain ke seseorang, ini yang punya mana. Dia hanya nunjukin yang rumahnya yang itu. Dah, itu udah selesai, udah kontrak, udah masuk. Setelah kita udah masuk, 2-3 hari dia datang untuk pintu, minta fee. Fee sebagai calo. Lah kan kita kebetulan nanya, kamu jawab kan nggak ada kesepakatan minta uang. Nah. Kecuali Anda agen properti. Ya, agen properti ya pakai uang lah. Ini Anda tidak ada kesepakatan, lalu tahu minta. Nah, itu tukang palak namanya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawaban Ustaz. Baik. Ya, dan ini banyak dalam kehidupan kita. Di perempatan, di lampu merah, tahu-tahu aja ada yang bawa alat pembersih, pembersih debu, itu, alat pembersih debu yang dari bulu, kemoceng itu, lalu bersih-bersihinnya kap mobil Anda. Setelah itu dia menadahkan tangan. Apa haknya dia? Siapa yang nyuruh, kesepakatannya apa? Nggak ada akad. Kalau nggak ada akad, tidak adalah kewajiban untuk membayar. Ya. Ini pengemis terselubung. Khawatir guru juga menjadi pengemis terselubung. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz, atas jawabannya, Ustaz. Baik, mungkin kita sapa penelpon terakhir kita, Ustaz ya. Untuk menutup perjumpaan kita ada Umu Adi di Sulawesi. Silakan Ibu, satu pertanyaan singkat saja Bu untuk Ustaz. Nah, pertanyaan saya Ustaz, ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Dia seorang dokter gigi Ustaz. Di dekatnya puskesmas Ustaz ada rumah dinas untuk khusus dia. Dia ini punya anak kecil Ustaz, sehingga anaknya itu disimpan di rumah dinas. Pada saat pasien tidak ada Ustaz, sewaktu-waktu dia pulang menemui anaknya karena masih menyusui, dan apakah, pertanyaannya Ustaz, apakah boleh seperti itu? Apakah tidak termasuk korupsi dalam ambil
korupsi waktu karena dekat dia juga dari situ. Ketika ada pasien dia bisa langsung datang Ustaz ke rumah sakit lagi karena cuma beberapa meter saja. Baik, cukup Ibu ya. Bisa dipahami Ustaz? Ya, jazakumullah khairan. Baik, terima kasih buat atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, setahu saya di tempat umum sampai di terminal, di stasiun, di bandar udara itu ada ruangan ibu menyusui. Ya, dia udah sampai stasiun, anaknya nangis, mau dibawanya pulang dulu dia nyusuin, atau sewa hotel dulu nyusuin, enggak lah. Ya, maka tadi kalau puskesmasnya, dokternya banyak dokter perempuan, sediakan ruangan ruang perawatan bayi dan balita, ya, sehingga ibunya konsentrasi bekerja, sehingga tidak makan waktu karena menyusuinya nggak lama sih, tapi jarak pulang pergi ke sana 10 menit atau 5 menit dah, 10 menit jadinya kan ya. Tapi buka pintu, bersih-bersihin rumah dulu, buat dinas tadi, duduk dulu dan segala macam, ketiduran. Tidurnya mungkin bisa sampai 2 jam, 3 jam. Ya. Kalau ada pasien dipanggil-panggilin. Nggak ada orang pekerja, ada klien, ada pasien dipanggil-panggilin. Itu warung zaman dulu, iya. Bu, beli. Anda namanya jualan standby lah. Dan apalagi Anda digaji itu standby oleh negara. Kalau ini kan budok ada pasien, ya sama dengan itu. Warung zaman dulu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan itu tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawaban-jawabannya Ustaz. Semoga Allah berkahi ilmu antum dan juga waktu yang telah antum luangkan untuk bisa membersamai kita pada kesempatan sore ini Ustaz. Baik pemirsa Fakta TV dan pendengar sekalian, usai sudah perjumpaan kita pada live interaktif Ekonomi Islam bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan sebelum kami tutup, kami mengajak pemirsa dan pendengar sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Fakta TV melalui rekening aktif kami yang Anda bisa saksikan pada layar kaca saat ini. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas partisipasi pemirsa dan pendengar semuanya pada live interaktif Ekonomi Islam sore ini. Atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan jangan lupa untuk terus saksikan program live interaktif Fatwa TV setiap Senin sampai Jumat. Dan kami mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari ruang dengar dan layar kaca Anda. Sampai jumpa pada live interaktif berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami